Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Berita kali ini menurut saya adalah berita yang luar biasa terkait dengan dinamika yang terjadi di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Seperti yang kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama di PBNU hari ini mengalami dinamika yang luar biasa, serius menurut saya, dari berbagai sisinya, baik internal maupun eksternal. Di antaranya yang sangat menonjol adalah terkait polemik nasab Habib Alawi, sejarah NU terkait juga dengan para Habib Alawi. Yang kedua terkait dengan perseteruannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, ada sejumlah persoalan penting yang melanda pengurus besar Nahdlatul Ulama. Para kiai di Bangkalan, di Jawa Timur, di Jombang, kemudian berkumpul dengan membuat sebuah statement yang disebut dengan Amanah Bangkalan. Dan tidak main-main, rekomendasinya adalah MLB atau Muktamar Luar Biasa. Nah, seperti apakah? Saya baca aja ini beritanya, saya cari videonya belum nemu, tapi sudah masuk di media mainstream. Ini diangkat oleh liputan6.com. Ini belum lama nih. Hari ini 18 Agustus 2024. Saya baca judulnya, Amanah Bangkalan, serukan 7 poin terkait PBNU. Berkumpulnya para alim ulama tersebut disebut untuk menyikapi persoalan terkait pengurus besar Nahdlatul Ulama beberapa waktu terakhir. Sejumlah kiai dan ulama menggelar musyawarah besar atau Mubes Alim Ulama di Bangkalan, Jawa Timur pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Berarti hari ini masih sangat baru. Tampak hadir sejumlah kiai khos, diantaranya Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Abdus Salam Sohib, Kiai Haji Imam Jazuli, dan lainnya. Berkumpulnya para alim ulama tersebut disebut untuk menyikapi persoalan terkait pengurus besar Nahdlatul Ulama beberapa waktu terakhir. Hasilnya, Mubes Alim Ulama di Bangkalan memutuskan sebuah petuah yang dinamakan Amanah Bangkalan. Nah, seperti apakah poin-poin di Amanah Bangkalan itu? Oke, saya lanjutkan. Poin pertama, PBNU hasil Muktamar Lampung telah nyata-nyata pelanggaran berat terhadap Qonun Asasi, ADART, Perkum, etika, dan moral dalam berorganisasi, seperti tertuang dalam keterangan diterima hari Minggu ini. Poin kedua, PBNU hasil Muktamar Lampung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktek politisasi institusi NU dan menjadikan NU sebagai alat politik merebut kekuasaan yang menabrak aturan organisasi dan Khitah 1926. Poin ketiga, Mubes bersepakat membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU sekaligus persiapan Muktamar Luar Biasa NU. Tulis Amanah Bangkalan tersebut. Poin keempat, para alim ulama bersepakat membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU sekaligus persiapan Muktamar Luar Biasa NU dengan nama-nama antara lain Kiai Haji Abdus Salam Sohib, Kiai Haji Imam Jazuli, Kiai Haji Imam Baihaqi, Kiai Haji Muhaimin, Kiai Haji Rosih Rohibi, Kiai Haji Solahuddin Asmi, Kiai Haji Fahmi, Kiai Haji Wahono, Kiai Haji Dimyati, Kiai Haji Nasirul Mahasin, Kiai Haji Haidar Muhaimin, dan Kiai Haji Aguk Irawan. Tugas utama Presidium melakukan koordinasi, konsolidasi, dan mensosialisasikan Amanah Bangkalan kepada alim ulama pengasuh pesantren se-Indonesia, PWNU dan PCNU se-Indonesia, PCINU sedunia, serta Banom dan lembaga NU. Bunyi poin kelima. Selanjutnya pada poin keenam, Mubes bersepakat diselenggarakannya forum lanjutan di antara seluruh elemen-elemen NU untuk mencari solusi cepat dan tepat berbagai permasalahan yang ada di tubuh NU, mencari langkah-langkah antisipatif terhadap kecenderungan-kecenderungan perkembangan di masa depan, serta rekonsiliasi di antara sesama saudara atau ukhuwah Nahdiyah. Presidium Nahdlatul Ulama diminta untuk mengambil inisiatif bagi terwujudnya forum tersebut. Tulis poin ke-6.
Presidium berhak melakukan langkah-langkah strategis untuk upaya penyelamatan NU. Sambung pada poin ke-7. Sebagai penutup, para alim ulama menyepakati sekretariat presidium ditetapkan di dalam Kasepuhan Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Oke, itu ya apa yang disebut dengan amanah Bangkalan. Ini saya kira sangat serius sekali. Jadi rekomendasinya adalah menyelenggarakan muktamar luar biasa NU. Kalau muktamar maka tentu saja hasilnya adalah pergantian seluruh jajaran pengurus PBNU. Rombak total, akan ada pengurus baru seandainya presidium ini, amanah Bangkalan ini berjalan dengan mulus. Kalau alam bisawab, ini adalah tugasnya para kiai-kiai sepuh. Dan ini kalau saya baca di para kiai yang masuk dalam presidium amanah Bangkalan ini juga bukan main-main, kiai-kiai penting semua di Jawa Timur. Kita berharap sebagai kader NU, warga NU yang di bawah, mudah-mudahan persoalan PBNU ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan memang tidak perlu dipungkiri bahwa selama 2 tahun terakhir ini, saya sendiri juga merasakan tentang persoalan-persoalan yang menurut saya membundet dan tidak sanggup diure oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Selain persoalan politik, pertarungannya jajaran pengurus inti PBNU dengan Cak Imin dan jajaran PKB, juga persoalan Habib Alawi. Ini juga menurut saya tidak kalah seriusnya. Persoalan kisruh yang berawal dari persoalan nasabnya para Habib, yang kemudian berujung pada persoalan-persoalan lain mengkaitkan para oknum-oknum Habib ini. Yang paling fatal adalah terkait sejarah berdirinya NU. Sudah diingatkan jauh-jauh hari sejak lama. Baru kemarin PBNU membuat sebuah instruksi untuk penarikan buku-buku sejarah berdirinya NU yang diterbitkan oleh PCNU Tegal, yang di dalamnya adalah ada peran oknum Habib, itu baru. Dan terkait nasab sampai hari ini PBNU masih belum memandang penting, padahal di bawah kader-kader NU sudah berhadap-hadapan antara yang pro dan yang kontra sangat keras, dan nampaknya PBNU mengabaikan riak-riak persoalan-persoalan sosial di bawah terkait dengan para Habib ini. Persoalannya bukan hanya persoalan nasabnya Habib doang, tapi persoalan selain sejarah NU, ada persoalan bangsa dan negara, persoalan doktrin khurafat, persoalan tokoh-tokoh NU yang dibalawikan, persoalan kuburan-kuburan palsu. Ini korbannya semuanya adalah bisa dikatakan warga Nahdliyin. Maka kalau ini tidak diselesaikan, yang paling bertanggung jawab secara moral sejak awal saya sampaikan adalah Nahdlatul Ulama. Karena para Habib ini hidup berkembang besar di lingkungan Nahdlatul Ulama, bukan di luar Nahdlatul Ulama. Ibarat mereka itu benalu induk semangnya Nahdlatul Ulama. Karena di luar NU nggak ada yang percaya, Muhammadiyah nggak percaya, Ali Irsyad nggak percaya. Tapi NU sampai hari alih-alih menyelesaikan konflik para Habib ini, persoalan yang melibatkan para Habib ini dari berbagai macam kasusnya, tapi justru pernyataan Rais Am PBNU Mbah Miftahul Ahya, alih-alih mendamaikan tapi justru memperuncing dengan statement yang berpihak kepada klan Habib Alawi ini. Dan statement itu sangat kontraproduktif dan sangat membahayakan bagi aktivis-aktivis, pengurus-pengurus NU, warga NU yang hari ini sudah terang-terangan menyatakan pro terhadap Kiai Maduddin Usman, Gus Abbas dan lain sebagainya yang mengkritisi tentang Habib ini, dan sudah memakan korban akibat statementnya Mbah Miftahul Ahya ini, Rais Am PBNU kita hari ini, seolah-olah memberikan angin segar dan dijadikan senjata oleh Muhammad Rizik Syihab, dijadikan senjata oleh para Habib, oleh muhibin-muhibinnya untuk menyerang Kiai Mat, untuk menyerang Gus Abbas, dan termasuk saya sendiri. Orang-orang yang hari ini berusaha sedang meluruskan sejarah demi kepentingan bangsa dan negara, dianggap Wahabi, dianggap PKI, dianggap
Syiah, Khawarij, dan lain sebagainya. Ini berawal dari statementnya Rais Am PBNU. Oleh karena itu, secara pribadi saya sepakat kalau persoalan yang sedang terjadi di tubuh PBNU ini harus segera diselesaikan. Karena PBNU hari ini menurut saya cukup abai, membiarkan warganya dalam kondisi yang sangat berbahaya akibat polemik klan imigran dari Yaman ini. Mereka adalah keturunan imigran dari Yaman. Mereka dibela-bela, tapi kiainya sendiri justru dipandang rendah, diabaikan. Ini menurut saya tidak bisa dibiarkan. Imigran tetap imigran, semua data fakta kebobrokan mereka banyak sekali, tapi tidak dianggap penting oleh PBNU. Menurut saya hanya persoalan sejarah NU saja yang dianggap penting, yang lain diabaikan. Persoalan sejarah leluhur kita, makom-makom palsu, silsilah palsu, tokoh-tokoh kita dipotong nasabnya, dialihkan ke HP, belum dibahas. Dan menurut saya itu adalah AB yang luar biasa, yang sangat riskan, berbahaya, berpotensi memicu konflik horizontal antar sesama anak bangsa jika tidak segera diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.